Halo semuanya, nama saya Fiania Chandra. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil poster saya tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Di sini saya akan berfokus pada SDG nomor 9, yakni Industry, Innovation, and Infrastructure. SDG nomor 9 ini sendiri memiliki tujuan membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Terdapat banyak tujuan dalam atau poin yang ditekankan di nomor 9 ini sendiri, tetapi saya akan fokus pada poin 9.1, yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Di sini saya akan menekankan poin mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh. Seperti judul poster saya sendiri, Infrastructure Improvements, Advanced Development. Peningkatan infrastruktur, kemajuan yang meningkat. Infrastruktur menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan pada SDGs, terutama di poin ke-9, di mana diusahakan infrastruktur difasilitasi sebaik mungkin serta berkualitas. Namun nyatanya beberapa infrastruktur itu sendiri masih terhambat pengembangannya. Salah satunya perbaikan jalan yang memadai dan nyaman bagi pengguna jalan. Seperti yang dapat kalian semua lihat di foto yang saya lampirkan di poster saya sendiri adalah salah satu contoh yang saya ambil di daerah jalanan Kampung Jeruk, di mana jalanannya itu sebenarnya sudah tidak layak untuk dilewati karena kerusakan jalannya itu sudah cukup parah, sehingga tidak banyak sisi aspal yang memadai atau layak jalan itu tersisa. Hanya tersisa beberapa serpihan aspal yang masih ada, yang masih bertahan, juga yang masih ada juga hanya lubang-lubang jalan yang ada dari sisa-sisa aspal itu sendiri. Sebenarnya hal ini kerap kali diabaikan, pun dapat memicu hal-hal fatal seperti kecelakaan dalam berkendara sampai cedera serius. Kerusakan semacamnya sepatutnya diperhatikan dalam langkah modern kini dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Sebenarnya penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak. Terlebih lagi, kerusakannya berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun biasanya perbaikan jalan tak serta-merta dapat dilakukan mengingat ada faktor-faktor yang seringkali menjadi penghambat. Salah satunya ketersediaan anggaran. Namun tetap saja tidak dibenarkan mereka meskipun tidak ada faktor yang mempengaruhi, tidak dibenarkan untuk mengabaikan kerusakan-kerusakan jalan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pengguna jalan, bahkan dapat mengundang kecelakaan dan masalah lalu lintas. Lalu, bagaimana dengan solusi yang saya tawarkan di poster saya sendiri nih? Jadi saya akan mengangkat salah satu pasal, yaitu pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu selain undang-undang ini sendiri, terdapat juga pasal 207 ayat 1 UU LLAJ berbunyi, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 yang sebelumnya sudah saya bacakan, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Mungkin belum banyak pengguna jalan atau bahkan saya sendiri baru tahu jika ada hal-hal kewajiban tersebut bagi penyelenggara jalan yang sudah tertera dalam hukum sendiri. Namun tentu saja pengguna jalan dapat langsung memvonis secara langsung penyelenggara jalan, seperti membawa ke jalan hukum, seperti mempertanyakan mengapa penyelenggara jalan itu sendiri belum memperbaiki jalanan rusak yang dapat memicu kecelakaan ke depannya.
Sebab, berdasarkan penyerahan kewenangan, perbaikan jalan rusak menjadi kewenangan instansi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Lantas, mungkin bagi yang mengetahui beberapa, berita viral, mungkin ada yang berpikir mungkin memviralkan dengan cara meng-up berita tersebut ke medsos. Hanya saja hal ini dapat mengundang, atau menjadi bumerang sendiri bagi kita di atas pencemaran nama baik. Jadi disarankan untuk, mmm, menggunakan saluran yang telah disediakan negara untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan terhadap pelayanan publik jalan seperti ombudsman sebagai lembaga pengawas layanan publik. Hal ini dilakukan agar bentuk kekecewaan terhadap pelayanan infrastruktur atau jalan tersebut disampaikan secara tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai pada kewenangannya. Sebab hukum telah tertera jelas pada hal ini, maka dapat ditindaklanjuti dengan cara hukum. Namun bila bisa melakukan audiensi dengan baik dengan memberikan masukan pada pemerintah atau penyelenggara jalan yang sudah seharusnya aware dan menaruh perhatian akan kerusakan fatal semacam ini, bukan akan menjadi solusi yang baik untuk semuanya, seperti kita menggunakan layanan publik untuk merequest kepada penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalanan itu sendiri agar kenyamanan semuanya tercapai dan tidak ada yang harus terluka. Baik, saya rasa sekian presentasi poster saya sendiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.